di depan peragi, di depan penyuluh, yang mana peragi itu, penyuluh itu, bahkan di sini juga banyak birokrat, para pelaksana pembangunan pertanian baik di daerah maupun pusat, yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan pertanian nasional. Saudara-saudara sekalian, kedelai impor dari Brasil, dari Argentina, dari Amerika di Tanjung Priok harganya 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilogram. Tapi petani kita baru dapat untung kalau jual kedelai di kebunnya 7.000 sampai 7.500 rupiah per kilogram. Keoklah kita. Saudara-saudara sekalian, daging sapi impor dari Australia harganya di Tanjung Priok, Jakarta, karkasnya kurang lebih 70.000 sampai 80.000 rupiah per kilogram. Tapi peternak kita kalau jual sapi seharga kurang dari 100.000 rupiah per kilogram karkas, rugi. Lagi-lagi keok kita. Saudara-saudara sekalian, begitu pula komunitas yang lain sama. Kedelai sama, bawang putih sama, gula pasir sama, semua sama. Terus berarti saudara-saudaraku, permasalahan utama pertanian itu menurut saya adalah kita kalah daya saing terhadap produk pertanian dari luar. Sehingga mohon maaf saudara-saudara sekalian, pangan lokal kita, buah-buahan lokal kita, sayur-sayuran lokal kita menjadi tamu di rumah sendiri. Karena sesungguhnya rumah kita saat ini sudah dipenuhi oleh komoditas impor dari seluruh mancanegara. Kemanapun mata ini memandang, itu yang namanya jeruk, kalah jeruk Parangkaraya, jeruk Pontianak, jeruk Banjarmasin, itu kalah sama jeruk dari Pakistan, jeruk dari Taiwan, jeruk dari China. Gitu saudara-saudara sekalian, kenapa kita kalah? Ayo kita lihat. Saudara-saudara sekalian, produktivitas kedelai di sentra produksi kedelai dunia, sebut saja di Brasil, Argentina, Amerika, itu antara 3 sampai 4 ton per hektar. Apalagi di Amerika itu mendekati 4 ton per hektar, saudara-saudaraku. Sedangkan kedelai di kita hanya 1 ton per hektar rata-rata nasional. Ada berapa ton per hektar? Ada ubinan. Kalau ubinan di Amerika bisa 7 sampai 8 ton per hektar, coy. Yang jelas rata-rata nasional kedelai kita 1 ton per hektar. Lah yang KO langsung di KO oleh kedelai Brasil, kedelai Argentina, kedelai Amerika yang produktivitasnya 3 sampai 4 ton per hektar. Saudara-saudara sekalian, utamanya orang Jawa, termasuk orang Jawa Barat, sangat doyan makan tempe, makan tahu. Kenapa orang Jawa begitu doyan makan tempe? Doyannya juga kedelainya yang gede-gede tuh, kata pengrajin tempe itu. Kenapa begitu? Pak, kalau kedelainya gede-gede, itu nanti ikatan miselium panjainya, jantungnya itu akan bagus, sehingga nanti revenue-nya sangat tinggi, Pak. Artinya nanti harganya akan terdongkrak ke atas. Artinya apa? Yang disukai kualitas kedelai yang bagus kata mereka adalah yang bijinya gede-gede. Bandingkan dengan kedelai kita anjas merah kecil-kecil. Artinya apa?
kualitas produk pertanian kita juga keok. Sama komoditas yang lain begitu. Tambah satu lagi, saudara-saudaraku, biaya produksi atau harga pokok produksi HPP komoditas kita begitu tinggi. Tadi saya sudah sampaikan, kedelai saja 7.000 sampai 7.500 per kilogram. Itu di kebun sendiri. Sementara petani Amerika hanya 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilogram di Tanjung Priok, berapa ribu kilometer dari Amerika. Kalau di kebunnya berarti HPP kedelai mereka lebih rendah lagi, betul? Fakta, saudara-saudara. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tantangan terbesar pembangunan pertanian kita adalah daya saing. This berarti ngomong mengenai daya saing itu tidak hanya sekedar produktivitas dan produksi pertanian. Itu yang sering didengung-dengungkan oleh para peneliti, oleh para dosen, oleh para ilmuwan. Produktivitas baik, harganya kualitasnya kenyaho, kata orang Jawa. Padahal saudara-saudaraku, terkait dengan daya saing itu tidak hanya produktivitas, selain produktivitas ada kualitas, selain ada kualitas ada HPP. Artinya saudara-saudaraku, bagaimana cara kita menekan ongkos produksi pertanian kita? Apalagi di Rawa, mohon maaf, HPP itu untuk gabah itu hampir di atas 5.000 rupiah per kilogram. Sementara harga gabah di sini berapa, Bu Kadis? 6.300. Ya, ada keuntungan sedikit kan? Marginalnya sedikit. Sementara harga gabah di Vietnam, di China, di Myanmar, di Laos itu kurang dari 3.000 rupiah kilogram. Itu masalahnya, saudara-saudaraku. Di Indonesia rasio penggunaan air terhadap produksi gabah 1 berbanding 4.000. 1 kilogram gabah memerlukan 4 kubik air. Nah, yang boros coy. Kenapa sih kita boros melulu? Memang petani kita perlu pupuk 1 hektar itu cuma 4 kintal atau 3 kintal. Tapi petani kita memupuk lebih dari 8 kintal, bahkan ada yang lebih dari 10 kintal, saudara-saudara. Itu namanya buang-buang duit, dan itu yang menyebabkan HPP kita melambung ke atas. Jadi perilaku kita ternyata bukan masalah teknologi saja, saudara-saudara. Perilaku juga. Udah jelas-jelas mau panen, mati terus digenangi, air jadi boros. Tunasnya bahkan tumbuh lagi. Kalau tunas tumbuh lagi, lah yang fotosintesisnya ke tunas, bukan ke gabah. Betul? Perilaku kita ini. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak, mampukah peradi menekan ongkos produksi? Mampukah peradi menggenjot kualitas produk pertanian kita? Mampukah peradi meningkatkan produktivitas pertanian kita? Itu, saudara-saudara sekalian. Dan untuk itulah sesungguhnya peradi ini ada. Kalau menurut saya, percuma itu peragi kalau tidak mampu memberikan rekomendasi bagaimana caranya menggenjot produktivitas. Belum cukup, belum. Mampukah peragi memberikan rekomendasi, memberikan contoh, memberikan inspirasi bagaimana caranya memperbaiki kualitas produk pertanian kita? Mampukah peragi menekan ongkos produksi pertanian kita?
tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi, tetapi juga memberikan informasi, inovasi teknologi kepada para penyuluh yang selanjutnya bersama-sama mendampingi para pelaku usaha, para pelaku utama, seluruh stakeholder pertanian untuk membangun pertanian nasional. Setuju? Itu saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saat ini pupuk kimia mahal. Kenapa mahal? Ada teriak petani, oh pupuk langka. Bukan langka lagi, pupuk itu tahu pupuk itu nggak ada. Bayangkan berdasarkan data, berdasarkan alokasi kebutuhan pupuk kita 24 juta ton per tahun. Sementara pemerintah hanya mampu memberikan subsidi 9 juta ton per tahun. Di situ bermasalah. Jadi sampai dunia ini gepeng bolak-balik dekok, yang namanya pupuk memang gak bakalan cukup. Karena kondisinya seperti itu. Begitu saudara-saudara sekalian. Pabrik pupuk Indonesia, ada Petrokimia Gresik, ada Sriwijaya, ada di Aceh, ada di Balikpapan, ada di seluruh pelosok. Setahun hanya mampu menghasilkan 14 juta ton pupuk. Untuk subsidi 9 juta ton, 3 juta ton non subsidi, 2 juta ton untuk ekspor, saudara-saudara sekalian. Masih jauh dari kebutuhan petani kita, saudara-saudara. Lah, sudah tahu pupuk ini, sudah tahu pupuk ini langka. Kenapa masih menggunakan pupuk berlebihan? Kenapa masih menggunakan pupuk ugal-ugalan?